Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Saripudin ST SKM. Assalamualaikum, sehat kan Sarip? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti biasa, saya lebih familiar memanggil beliau kan Sarip, panggilan akrab beliau. Sahabat dan sobat IPISO bersama kan Sarip, saya ingin membedah terkait pengaruh Indonesia di era Jokowi. Seperti apa pengaruh Indonesia ini di era Presiden Joko Widodo? Kan Sarip sebagai seorang praktisi IT dan juga analis sosial politik yang sangat intens memantau pergerakan dunia politik melalui pergerakan digitalisasi, pergerakan media sosial. Beliau akan menggambarkan seperti apa Indonesia saat ini terhadap pengaruh negara-negara luar di era Jokowi. Beliau hadir di studio ini untuk membahas itu, tentunya berdasarkan data-data dari beliau kumpulkan dalam kajian riset beliau sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau. Baik, Kak Sarip, seperti tema yang kita akan diskusikan, pengaruh Indonesia di era Jokowi, seperti apa saat ini, Kak Sarip? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IPISO dimanapun Anda berada, baik yang Indonesia Timur maupun Indonesia Barat, salam hangat dari kami. Ya. Sebelumnya saya terima kasih untuk Pak Dir atas waktunya. Sama-sama kan Sarip. Kita berbincang santai lagi karena sudah waktu malam lumayan. Nah, ini yang lagi tren-trennya kalau saya perhatikan di media, baik nasional maupun internasional, mengenai kunjungan Presiden Indonesia, yaitu Bapak Jokowi terhadap 3 negara sekaligus kemarin ya. Yang pertama kita menghadiri KTT G20 di Roma, Italia, dan kita pun ditunjuk menjadi Presiden G20 ya untuk pada tanggal 30 Oktober nanti di Bali. Nah, itu panitianya sudah dibentuk, mungkin teman-teman bisa lihat di media, baik media cetak, televisi atau media sosial. Kemudian yang kedua, beliau melakukan kunjungan lagi ke Skotlandia. Skotlandia itu dalam rangka perubahan iklim itu, COP26 itu. Nah, di sana pun beliau menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, yang intinya bahwa Indonesia instan dalam menghadapi permasalahan internalnya dengan membeberkan data-data mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, diantaranya kayak isu kebakaran hutan mangrove, dan sebagainya. Bagaimanapun mereka sangat berharap ke Indonesia karena untuk saat ini perubahan iklim yang luar biasa ini, negara-negara maju sangat terpukul sekali ya, dalam artian begitulah. Sehingga mereka berharap ke Indonesia yang mempunyai letak geografis yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, dan hutan mangrove yang terbesar di dunia. Mereka berharap bahwa Indonesia menjaganya. Nah, dengan harapan itulah Presiden menjawab demikian. Kita berusaha dari segi baik kebakaran hutan, pelestarian juga hutan mangrove ya, hutan mangrove dan sebagainya. Tapi Presiden juga meminta ketika kami habis-habisan merecover negara kami, apa kontribusi negara itu ke negara kami, negara-negara maju. Benar. Seperti diantaranya beliau mengatakan adanya transformasi digital. Bagaimanapun negara maju lebih maju daripada kami. Gitu ya. Dan banyak-banyak hal yang lain dibicarakan. Kemudian juga ada pesan juga dari Pak Presiden ini bahwa untuk saat ini Indonesia sangat layak sekali untuk para investor, jangan takut. Karena itu disebutkan tadi, kita memiliki sumber daya yang luar biasa dahsyat. Kemudian juga mengajak bahwa seluruh dunia bahwa kita siap dalam menghadapi energi yang terbarukan. Salah satu cantik kemarin itu yang kita sudah lihat bahas di televisi, kita ada namanya bioafter ya. Dan selanjutnya lagi, perlu melanjutkan kunjungannya lagi ke Persatuan Emirat Arab.
dan langsung disambut oleh putra mahkota Muhammad. Ya, putra mahkota yang luar biasa. Nah, kita kenal dan bagaimana di Indonesia ramai sekali. Beliau dirikanlah sebuah masjid namanya Masjid Jokowi. Ya, kemudian ada jalannya juga Jalan Jokowi, dan di sepanjang jalan itu didirikanlah kedubes baru khusus untuk Indonesia. Itu merupakan sebuah penghormatan dan kebanggaan tentunya bagi warga negara kita. Benar sekali. Terlepas sekarang nih isu-isu politik yang lagi hangat ya, pro dan kontranya, terlepas itu semua, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang positif bagi kemajuan kita dan bagi investasi kita yang akan datang. Baik, pembuka dari Kang Sarip, sahabat dan sobat IPISO, beliau terlihat menggambarkan data dengan sangat ilmiah, karena saya pun membantu 10 hari terakhir ini, khususnya 2 hari terakhir ini, memang Pak Jokowi ini trending topik dalam pemberitaan internasional, bukan hanya nasional, internasional. Terkait sepak terjang beliau dalam menghadapi pimpinan-pimpinan negara di dalam kunjungan 3 negara. Sahabat dan sobat ISO kita kembangkan, Kang Sarip, ini kan kebijakan Jokowi ini ada beberapa hal yang sangat menarik, dan tentunya ini ada efek dan pengaruhnya ke luar negeri. Misalnya kebijakan beliau yang sebelumnya berani mengambil alih Freeport, ya kan, sebuah tambang emas di Papua yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Beliau berani mengambil kebijakan tegas dengan mengambil saham 51%, di mana presiden-presiden sebelumnya itu tidak berani. Seperti apa kira-kira efek politiknya bagi Indonesia dan bagi Jokowi sendiri ke luar negeri dalam pantauan Kang Sarip? Tentu saja, ini kan ketika saham itu diambil, kita tahu sama-sama tahu bagaimana ributnya di parlemen, ya, sangat ribut sekali. Isu-isu begitu keras ya. Ada yang isukan menteri ini ambil sekian persen dan sebagainya, nggak usah saya sebutkan, kan itu sudah terbuka. Ya. Terlepas itu semua, yang jelas presiden kita ini mempunyai niatan yang bagus, dia ingin berdikari di negeri sendiri. Itu yang pertama. Dan ketika kita ada masalah di sawit dulu awalnya, kemudian sekarang lagi masalah ekspor nikel juga, mungkin berharapan Indonesia mau menuruti apa kemauannya Eropa, negara-negara maju seperti Eropa. Harapannya demikian, tetapi itu malah senjata makan tuan. Kita membuat sebuah smelter, kita membuat sebuah pabrik, ya, bukan nikelnya bukan jual mentah lagi, kita akan jual jadi. Sehingga bagaimanapun ini untuk dunia otomotif, bahwa mobil listrik adalah mobil masa depan. Mengurangi emisi, karena itulah yang sekarang lagi training itu, bagaimana ini mengurangi emisi, karena dunia ini sudah benar-benar sudah sakit, betul. Terutama negara maju yang merasakan dampaknya daripada efek kaca. Rumah kaca, benar Kang Sarip. Sahabat dan sobat IPISO, makin menarik diskusi dengan Kang Sarip. Ya, jadi ada banyak kebijakan-kebijakan Jokowi memang yang saya yakin bahwa pasti membawa efek yang sangat besar ke luar negeri, terutama negara-negara yang selama ini sangat diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia selama ini, yang selalu menjual mentah keluar apalagi barang-barang strategis atau sumber daya alamnya yang sangat strategis, dan akhirnya dia membeli jadi kembali ke negara ini dengan sangat mahal. Nah, Kang Sarip, kira-kira sebesar apa potensi Indonesia ini ketika Jokowi mampu melawan tekanan-tekanan Barat terkait kebijakan-kebijakan dalam negerinya yang ingin memanfaatkan sumber daya alamnya untuk dimaksimalkan dan dijual jadi keluar. Kira-kira sejauh ini apakah Jokowi menurut kajian Kang Sarip mampu mengatasi tekanan itu? Karena pasti ditekan Kang Sarip. Pasti. Salah satu contoh kemarin ketika, kalau saya rekan-rekan tuh bisa membaca ya di media itu, salah satu kenapa beliau sangat intens sekali mendirikan pabrik mobil yang mesin itu ya. Permasalahannya kan ada beberapa negara maju yang kita tawarkan, malah dia ke negara tetangga di investnya.
Sehingga ada orang bilang istilah ini Pak Erick Thohir ngamuk ini, akhirnya dia bikin pabrik sekalian. Gak usah pergi yang mentah-mentah bikin jadi. Kalau dari segi pendapat itu luar biasa. Beda kalau kita mengirimkan ekspor barang mentah dengan barang jadi. Luar biasanya lagi, kalau tahun-tahun sebelumnya, ketika kita mengekspor barang-barang mentah dan kita beli lagi barang-barang yang jadinya, maka yang untung siapa? Ya, kita lihat lah sendiri, yang untung ini siapa. Tetapi kalau kita dibalik dan kita menjadi produsen di negeri sendiri, mau tidak mau, sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita punya, apalagi kurangnya. Sehingga bagaimana sepak terjang tokoh pemimpin dipimpin Indonesia ini dengan orang-orang yang tepat, sehingga Indonesia bisa menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Baik, Kang Sarip, kalau berbicara tentang kebijakan luar negeri Pak Jokowi dalam menangani konflik sosial keagamaan, kita tahu bahwa Jokowi termasuk presiden yang sangat keras mendukung kebebasan Palestina dan termasuk negara yang sangat mendukung negara-negara yang dalam tanda kutip dikontrol oleh Amerika itu agar merdeka. Kira-kira seperti apa pengaruhnya Indonesia ini dengan Amerika terkait kebijakan-kebijakan Jokowi itu? Nah, untuk kebijakan pemerintah kita yang sekarang oleh Bapak Jokowi, khususnya untuk kemerdekaan Palestina, kita tetap komitmen. Bagaimanapun kita tahu sejarah Indonesia merdeka ada sumbangsi juga dari mereka juga. Selain dari Mesir juga. Katanya Palestina yang pertama mengakui Indonesia ya. Begitu juga. Dan artinya Indonesia tetap komitmen sampai sejauh manapun akan ditempuh bagaimana itu Palestina yang merupakan saudara kita harus bebas. Bagi negara Indonesia merupakan pasti negara sahabat bagi seluruh umat muslim. Mereka adalah saudara kita yang harus kita bebaskan. Ya. Bayangkan terjajah sudah berpuluh-puluh tahun, tidak ada HAM di sana. Tapi ketika itu terjadi terhadap negara kita, langsung HAM muncul. Tapi ketika negara mereka ke Palestina, HAM-nya hilang. Nah, sebenarnya inilah sebuah PR besar yang suka saya tanyakan, kemana negara-negara Arab yang ada yang di sekitarnya. Iya. Dari segi demografi pun mereka lebih dekat. Dari segi kultur juga mungkin lebih dapat ketimbang kita dari segi bahasa. Mungkin satu keturunan. Nah, itulah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita akan mencari jawabannya. Apa yang terjadi? Apakah ada kepentingan dari setiap negara karena sana sebuah kerajaan? Apakah ada kepentingan politik tertentu? Ataukah kepentingan bisnis tertentu? Kita tidak tahu. Dan yang jelas nanti pada saatnya waktu akan menjawab. Yang paling penting adalah Indonesia tetap komitmen konsisten bahwa bagaimana Palestina itu harus tetap merdeka. Baik di sidang PBB yang ada, Indonesia tetap gada terbepat. Apapun sidang-sidang forum dunia yang ada di dunia ini. Iya. Baik Kang Sarip, sahabat dan sobat IPSO, pendalaman dari diskusi ini dengan Kang Sarip makin menarik. Ini menandakan bahwa kajian dan perhatian Kang Sarip pada sosial politik internasional cukup intens karena memang beliau ini pemerhati sosial media yang sangat kuat dan praktisi IT yang sangat kuat. Baik terkait digitalisasi, Kang Sarip, seperti apa strategi yang harus dibuat Pak Jokowi atau negara kita untuk menghadirkan teknologi-teknologi baru, khususnya transformasi teknologi ke Indonesia? Karena harus diakui, kita masih sangat tertinggal jauh. Apakah memang sejauh ini kebutuhan Indonesia itu adalah transformasi ilmu dari luar? Ataukah ada potensi bagi bangsa kita ini untuk menciptakan sebuah teknologi-teknologi baru yang tanpa harus memerlukan transformasi ilmu dari luar? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan kami pun selama saya bergelut di bidang IT, ini juga sudah ditanyakan oleh teman-temannya. Apakah negara kita tidak mampu menciptakan seorang praktisi yang handal ya? Padahal kalau dari segi dunia pun mengakui. Contohnya dari segi dunia cyber, bahwa hacker terkenal di dunia itu salah satunya orang Indonesia. Permasalahannya,
kenapa orang-orang pintar di Indonesia kok tidak balik ke Indonesia? Itu permasalahannya. Iya, Ya. Kita tahu ya, waktu dulu pernah waktu kunjungan Pak Jokowi kemana? Pak dia ke Iran ya. Ke Iran, benar. Masalah rudal apa namanya? Iya, rudal sahab. Rudal sahab. Iya, benar. Ternyata kan ketika ditanya siapa ini aktor intelektualnya, Benar. ternyata orang Indonesia Orang juga. Indonesia. Gitu. Prof Sahab dari Manado. Oh itu betul. Iya. Prof. Sahab. Jadi nama rudal sahab Iran itu dibuat oleh profesor dari Manado. Dan menurut saya ini perlu dikaji lagi. Betulkah Prof. Sahab yang ini harus dikaji sehingga ini menjadi sebuah bagi kaum milenials sebuah motivasi bahwa Indonesia benar-benar bisa melakukan. Prof Sahab itu meninggal 2 tahun yang lalu. Bagi senior-senior kita yang intens membedah apalagi kebijakan-kebijakan luar negeri itu tahu tentang Prof Sahab ini. Karena kan Pak Jokowi katanya, saya dapat kabar dari senior-senior mempertanyakan itu, kok Iran ini bisa menciptakan rudal yang begitu canggih sampai kami pun kesulitan menghadapi rudal Sahab itu. Karena kan yang menghancurkan apalagi pangkalan militer Iran di Irak itu rudal Sahab. Katanya itu baru tingkatan ketiga, dan ternyata Prof Sahab itu sudah membuat sampai tingkatan ketujuh kan Sarip. Ini kan luar biasa dan sangat disayangkan. Sayangnya beliau sudah meninggal. Saya pikir Indonesia harus meminta formulasinya di Iran ya. Betul seharusnya. Bukti sumbangsi beliau ya. Betul. Terkait itu dunia digitalisasi atau transformasi digitalisasi, mestikah memang kita harus apalagi istilahnya memohon kepada Barat kan Sarip? Atau ada potensi kita menciptakan teknologi sendiri? Di era keterbukaan ini sebenarnya kita bisa berkolaborasi. Tentu saja harus didukung dengan kebijakan-kebijakan dari orang yang memegang kebijakan itu sendiri, terutama di pemerintahan. Saya yakin semua menteri pun sudah memikirkan hal demikian. Cuma kita di kalangan bawah atau menengah ke bawah, karena tidak ada informasi yang sampai langsung, sehingga kita suka menduga-duga apakah kita ini tidak ada gebrakan ke sana, atau tidak adakah sebuah inovasi-inovasi bahwa kita itu bisa setara dengan negara maju. Dari segi SDM sendiri, saya yakin kita mampu. Saya yakin mampu. Dan itu sudah diakui. Ya, sudah diakui sama sekali. Cuma, ada cumanya. Mungkin tidak terpublishnya orang-orang ini ke pembukaan, sehingga seakan-akan kita tidak mempunyai SDM yang mumpuni. Betul. Itu masalahnya mungkin. Betul. Jadi memang kalau dilihat kondisi sampai saat ini, apalagi istilahnya ya, perhatian atau masih kurangnya barangkali negara ya dalam apalagi istilahnya memperhatikan para sumber daya. Contoh kayak Prof Sahab tadi ya, salah satu contoh. Kok bisa seorang profesor yang ahli di bidang nuklir, ahli dalam membuat senjata nuklir, rudal, itu bisa digunakan negara luar. Sampai membantu negara membuat 7 jenis nuklir, mulai dari Sahab 1, 2, 3, sampai 7 katanya sebelum beliau meninggal. Bahkan katanya impian beliau itu ingin membuat sampai tahap 11 dengan jangkauan sampai ke benua Amerika. Karena rudal ini katanya setiap tingkatan itu jangkauannya semakin jauh. Dan daya ledaknya menghampiri daya ledak nuklir. Saya pikir ini sangat luar biasa. Jadi memang kelihatannya memang negara kita ini harus apalagi istilahnya mencari bibit-bibit yang betul-betul unggul ya di negara kita. Betul, setuju sekali. Karena sayang kalau misalnya ada muncul sahab-sahab yang lain yang mungkin dengan keilmuan yang berbeda, tetapi dimanfaatkan oleh orang luar negeri kan. Sorry ya. Betul. Jadi satu lagi Pak Dir. Untuk masalah bibit-bibit unggul ini, saya yakin para pemangku kebijakan tuh tahu mana bibit unggul. Cuma di satu sisi juga kita ini suka terkendala dalam masalah birokrasi. Itu. Kadang orang yang tidak mampu, sehingga ketika dia terekspos ternyata cuma lulusan SMP bisa, contohnya waktu dulu itu ada seseorang anak SMP yang bisa menjebol beberapa situs. Itu kan menurut saya ini menunjukkan walaupun tidak ada yang bimbing,
atau dengan secara otodidak mereka mampu. Apalagi kalau saya yakin tuh, apalagi kalau ada sebuah pendidikan yang formatif, yang formal, kemudian dibiayain oleh negara tentunya ya. Artinya benar-benar ini legal gitu. Dan sekarang kebutuhan untuk khusus di kita itu cyber security itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Kita lihat bagaimana hoax-hoax tuh berhamburan di mana-mana, tentu membutuhkan SDM yang ngerti masalah itu. Tidak hanya dia tahu bagaimana ini cara menghindari, tapi dia tahu bagaimana cara memberikan solusinya sehingga ini tidak akan terjadi lagi. Tentu ini harus melalui sebuah proses yang panjang, kerjasama antar lembaga juga bisa. Yang jelas, jika ada fasilitas, kemudian fasilitas itu dibiayai oleh sebuah negara atau oleh sebuah lembaga, saya yakin bibit-bibit akan merapat ke sana. Baik, Kang Sarip, sebelum ditutup, adakah pesan-pesan terhadap Pak Jokowi atau bangsa kita ini? Apa kira-kira yang memang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pak Jokowi sendiri dan juga jajaran kementeriannya yang tentu menjadi potensi-potensi yang bisa digarap dalam waktu dekat, yang tentu bisa mempercepat kemajuan negara kita untuk bersaing ke negara-negara sudah maju. Oke, terima kasih untuk sesi terakhir ini. Tentu saya yakin semua juga ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan, dia membawa beberapa menteri, tentu tahu kemana arahnya ini nanti dari segi aspek politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang jelas sekarang itu harus merupakan sebuah arah zamannya digitalisasi. Sebelum kita menginjak ke industri 5GO atau industri society itu kan luar biasa. Semua akan dilakukan, dimudahkan, kita itu semakin dirajakan dengan sebuah teknologi yang gabungan antara IoT, Internet of Things, dengan Big Data kalau sudah terkumpul, dan AI, Artificial Intelligence, kalau ini bersatu, maka manusia ini semakin dirajakan dari segi kebutuhan semuanya. Dan kekhawatirannya kalau sumber dayanya tidak siap bersaing, maka akan menambah lagi banyak pengangguran. Itu masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Sehingga benar-benar sekarang, khususnya bagi kaum milenial, pasti harus melek sekarang. Suka tidak suka, mau tidak mau, wah, kita hidup di zaman digital. Makanya apapun yang dilakukan, mulai belajar apa itu digital, baik digital untuk marketing, baik digital untuk keperluan Pak Dir juga tuh politik. Juga. Terutama politik ya. Iya, betul. Artinya kan mengedukasi publik ini yang begitu besar jumlah penduduknya di Indonesia, itu dibutuhkan digitalisasi agar memudahkan, agar meringankan kos. Barangkali ya. Iya, betul. Yang paling penting adalah pesan-pesan itu akan mudah tersampaikan lewat digital ketimbang lewat media-media nasional. Ini faktanya sekarang, bisa diperhatikan. Apapun kejadiannya, media sosial lebih dahulu ketimbang media resmi nasional. Setuju ya, Pak? Setuju. Di era sekarang seperti itu kondisinya. Ini yang namanya kalau di ilmu digital marketing ini namanya era disruption, millennial disruption. Artinya dengan era millennial disruption ini, yang mana mereka mempunyai seseorang bisa dibunuh oleh siapa saja, kategorinya millennial disruption oleh seorang milenial ini. Maksud dibunuh kan bukan dibunuh orang yang tidak, dibunuh dari segi teknologinya. Artinya kalau kita tidak siap dengan keberlanjutan atau percepatan teknologi ini, maka kita akan tertinggal. Ditambah lagi dengan disruption oleh pandemi. Ini udah double. Kalau dulu cuma kita tantangannya millennial disruption, sekarang plus pandemi. Tentu ini membutuhkan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang harus diambil sejak dini. Bagaimanapun sekarang kita merasakan berapa banyak orang yang tidak siap kepada online berhamburan menjadi mayat-mayat bisnisnya. Itu fakta. Kalau kita buka-buka di ini, mall-mall besar aja sekarang sudah, mohon maaf. Betul. Bagaimanapun harus sadar dan melek. Dan selama pandemi, kalau saya perhatikan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang diuntungkan itu mereka yang siap terhadap perubahan digital. Salah satu contoh
contohnya toko-toko yang online, Iya. marketplace, itu kan orang yang diuntungkan sekali ketimbang toko-toko offline. Itu mungkin salah satu contohnya, Pak Dit. Iya. Baik, sahabat dan sobat episode edukasi dari Ikan Sarip dalam membedah tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, saya pikir sangat terjawab dengan sangat sempurna dari Ikan Sarip. Tadi Ikan Sarip menjelaskan, memaparkan kondisi bangsa ini di era Pak Presiden Jokowi, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Pak Jokowi dan pengaruh Indonesia saat ini di era Pak Jokowi. Artinya dari gambar Kan Sarip tadi ada harapan bagi bangsa kita ini di era ke depan ketika pemimpin kita ke depan yang menggantikan Pak Jokowi itu juga konsisten dan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam bangsa ini ke arah yang lebih terarah, tepat, terutama pada kemandirian pangan kita, kemandirian ekonomi kita, dan kemandirian politik kita. Karena memang ini yang belum betul-betul terjadi di Indonesia. Selama ini kita betul-betul masih terjajah dari segi kebijakan politik, masih terjajah dari segi kebijakan ekonomi, dan masih terkendala dalam kebijakan pangan. Tentu semua sangat tergantung pada siapa yang memimpin bangsa ini, dan tadi dari diskusi kita membuktikan bahwa Jokowi adalah sebuah anugerah bagi bangsa ini karena beliau ada komitmen, ada konsistensi beliau dalam memperbaiki bangsa ini. Semoga kedepannya lahir lagi pemimpin-pemimpin yang jauh lebih dahsyat dan lebih inovatif untuk melanjutkan apa yang telah dirintis awal oleh Pak Jokowi saat ini. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kan Sarip Sama-sama. atas edukasinya Kan Sarip ya kepada masyarakat Indonesia, dan saya berharap sahabat dan sobat episode masyarakat Indonesia untuk senantiasa menonton channel episode untuk mendapatkan edukasi-edukasi dari pakar-pakar yang hadir di studio episode. Dan saya berharap sahabat dan sobat episode senantiasa membantu dengan subscribe, like, dan men-share setiap diskusi-diskusi kita agar channel kita ini bisa selalu hidup dan makin eksis, makin besar, dan menjadi ruang-ruang edukasi yang efektif kepada masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada.